Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Delova Amanda Putri dengan NIM 241183207024. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang telah Bapak berikan, yaitu membuat project di Sublime Text menggunakan kode Igniter 3. Nah, tentunya yang pertama kali dilakukan adalah aktifkan Apache dan MySQL di SAM. Selanjutnya kita masuk ke dalam Chrome, cari localhost, kita enterkan, masuk ke dalam fitur phpMyAdmin. Nah, kita akan membuat database baru. Di sini saya sudah membuat database-nya. Nah, di sini kita ada database pertama kali membuat tabel database. Ini saya sudah membuat tabel database. Kita lihat strukturnya. Nah, sini saya membuat tabel ID, username, dan password isinya, dan jangan lupa untuk ID kita primary-kan dan auto increment. Begitu juga dengan buku. Nah, di buku juga ada ID buku, judul, penulis buku, dan tahun buku. Di sini saya sudah membuat bukunya menjadi primary dan auto increment juga. Udah. CI3 yang sudah kita download. Di sini ada di Windows 10. Nah, ini filenya kita sudah download. Kita pilih yang 3.1.11. Kita langsung ekstrak aja. Terakhir. Yes. Nah, ini sudah terekstrak. Bisa kita cut aja. Pindahkan ke SAM, htdocs, dan Ctrl V aja. Sini udah, kita bisa rename. Di sini saya membuat perpustakaan. Kita bisa buka aplikasi Sublime Text kita, klik folder, add folder to project, dan pilih folder yang sudah kita buat tadi di Windows, SAM, htdocs. Sini saya membuat perpustakaan, select folder. Nah, tentu yang pertama kali yang akan kita lakukan adalah menghubungkan antara database kita dengan si kerangka kerja kita ini. Pertama tentunya di kita pilih config, kita pilih database. Ini kita kasih untuk username kita ketik root. Untuk nama database-nya tadi itu db perpus ci3 db perpus ci3. Kalau bisa langsung bisa kita Ctrl S aja, bisa kita tutup. Ini kita akan isi di autoload, kita di config, kita akan mengisi base URL. Untuk mencari base URL kita bisa ke Chrome, klik localhost perpustakaan, kita copy aja, Ctrl C, masuk, base URL nya udah, copy, dan index.php nya kita blankkan aja, Ctrl S. Selanjutnya kita masuk ke autoload. Untuk autoload librariesnya bisa kita ganti menjadi session. Lalu kita cari helper dan kita isi dengan URL dan from validation. Di model, di sini saya akan membuat mauth, selanjutnya ada define, si file name di sini. Best part. Sebenarnya ini bisa
bisa kita copy aja ya teman-teman, karena terlalu lama kita copy di controller. Welcome ini Ctrl C, ini bisa kita Ctrl C, Ctrl V, ini kita ganti aja defaultnya menjadi CI models. Di sini bisa kita hapus. Untuk functionnya di sini saya membuat function check login. Di sini check login kita isi parameternya, karena kita ketika login yang akan kita masukkan itu ada username dan password. Nah, kita akan memanggil this, ini kita akan pemanggilan database db, di mana letaknya yaitu where username password. Ini username, kita akan memanggil username, panggil parameter dari username. Bisa. Selanjutnya kita copy aja, Ctrl D, Ctrl C, Ctrl Z. Ini bisa kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V, db where kita akan memanggil ini password juga. Nah, untuk password jangan lupa kita menambahkan MD5 bisa kita ini kan untuk merapikan aja. Pemanggilan dari si database ini, query sama dengan this query dengan shift this db get user. Baru pergi, Nak. Baru pergi. Nah, berikutnya if kita ambil kemungkinan if query rows if query rows besar sama 0. Misalnya ini kita salah bang, rows itu lebih besar sama dengan 0, tutup kurung dan buka kurung. Kita return query dan query rows.
close kurung else if returnnya false. Kita rapikan ya, returnnya false. Sampai tahu model baru ini ada model login atau save as. Untuk menyimpannya kita bikin besar underscore login. Nah, ini bisa kita copy aja teman-teman untuk mempercepat. Bisa kita copy aja. Untuk ini kita ganti CM modelnya welcome. Ini kita ganti modelnya, salah ini M Z, bukan welcome tapi Nah, ini bisa login, kita ganti bikin di sini login. Kita input teman-teman, ini bukan CL login tapi cek login, nanti kita salah. Ctrl S. Ini selanjutnya kita lanjut bikin kelas mlogin stack CI model. Kita bikin function public function get all buku, get all buku, bisa kita kosongkan aja. Ini kita langsung return aja, return this get buku. Di database-nya kita dapatkan dari buku aja, buku. Kita hapus. Selanjutnya buku result tutup kurung udah. Ini kita akan membuat dari controller. Saya sudah membuat file controller yang bernama yes. Saya membuat OTH. Di sini saya tentunya kita copy aja ini ya untuk mempercepat codingan kita. Copy, ini dia close aja. Ini udah tutup. Nah, ini namanya tentu sama dengan nama folder kita OTH. Selanjutnya OTH udah. Public function yang pertama di sini saya akan membuat public function index, public function construct underscore construct
saya akan menjawab parent dari si konstruk kita, dan kita panggil this modelnya, this plot, kita panggil model. This one model, nama file model kita tadi apa? Score out there. Nah, di sini ada function public index. Kita akan panggil this views. Kita akan membuat nanti view login aja. Di sini kita bikin view login. Nah, selanjutnya kita akan membuat public function login. Kita akan membuat proses loginnya. Proses login. Oke. Dan selanjutnya ini saya sudah bikin variabelnya. Kita akan memanggil $user sama dengan this kita panggil modelnya, kita panggil login. Isi parameternya password. Nah, kita buat jika if ini kita user session dollar session session data sama dengan array ID user kita akan baca sesuai dengan database kita ya, sama dengan user di user, koma di users, ID users, user ID user. Ctrl C aja, copy. Saya sudah kan. Selanjutnya kita membuat kontrol baru, new file. Di sini saya ke kontrolnya di situ bikin dashboard. Terus save as. Kita juga
Nah ini kita bisa teman-teman, terus ini kita ganti menjadi nama dashboard. Nah di sini publicnya public function kontrak juga, kita copy ini aja teman-teman, public function construct sampai ini aja. Ini bisa teman copykan aja, public function construct, parents construct, ini kita if kan, if sama dengan this. Saya sudahkan aja ya, nanti soalnya kepanjangan. Di login kita akan membuat tampilannya HTML tab. Di sini kita hapus. Ini bisa kita ganti perpustakaan Realova, maaf, Realova. Nah selanjutnya kita masuk ke perpustakaan Realova kan Pak. Mana ya chat, aduh lupa apa ya, sudah ini nah kita masuk ke H2 aja. Ini di sini kita bikin H2 tab login perpustakaan, login perpustakaan. Sini selesai saya buat. Selanjutnya kita akan membuat file baru di Views untuk membuat tampilan dari Vis dashboardnya. Kak kaget ya Kak. Kak ini pena ya Kak? Nah, itu pena yang kecil. Itu namanya tinta Kak. Adik diam dulu sayang, kayak belajar. Ini apa Kak? Pena udah bagus ya Kak? Pena nggak berguna Kak? Yang warna putih ini Kak? Iya sayang, nggak berguna. Kalau gitu untuk ada aja boleh? Oh, saya bikin codingannya dulu ya Pak. Nah di sini saya sudah membuat tampilan codingan dari VDashboard. Kita bisa Ctrl S semuanya, Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S. Ini kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke routes. Ini ganti menjadi tampilan dari si controller utama kita. Simpan. Nah selanjutnya saya ingin menghilangkan index.php. Kita bikin kita buka di ini lokalis perpustakaan user guide, kita cari .taccess, kita cari removing, maaf, ini kita inggriskan, kita copy masuk ke sini, ls kita kasih nama .ht akses. Sudah itu udah kita buat, bisa kita Ctrl S dan kita press
Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita akan mencari. Kita cari enter. Errornya di sini line nomor 10 di file model out. Kita cari aja teman-teman. Line nomor 10. Oh, ternyata kurang ini. Udah, kita Ctrl S. Maaf, kita coba aja. Udah. Username-nya tadi sesuai, harus sesuai ya. Dia lupa. Di sini saya bikin dia cantik. Ini username salah. Kita coba lagi. Dia lupa. Dia cantik. Kita masuk. Nah, udah selesai. Udah keluar tampilan kita. Nah, udah selesai ya teman-teman. Terima